Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi hari ini aku mau pulang kampung ya. Mau mudik ke Banda Aceh dari kota Medan. Karena memang ini udah puasa ke-29, artinya 2 hari lagi akan merayakan Idul Fitri. Jadi aku mau mudik merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Kebetulan aku menggunakan perjalanan darat, jadi harus naik bus ya. Dan kali ini aku mau menggunakan bus yang sedang viral di Medan, yaitu Aerobus. Nah, apa aja sih fasilitas yang ditawarkan oleh Aerobus ini? Yuk sama-sama kita lihat atau kita review bareng-bareng ya. Jadi kemarin aku udah melakukan pemesanan tiket online ya untuk tiket busnya. Aku beli langsung di websitenya Aerobus, nanti aku tulis di video. Karena aku nggak tahu juga nih apakah mereka bisa pesan secara langsung. Soalnya belum ada pool bus atau kantor resminya di Medan ya. Sementara waktu mereka pun masih titik kumpulnya itu di Ring Road Point. Jadi kalau kalian udah pesan tiket online terus mau naik busnya sesuai jadwal, ya tinggal datang aja 1 jam sebelum jadwal keberangkatan di Ring Road Point untuk dikumpulnya di situ. Kebetulan bus aku nanti berangkatnya jam 8 malam dan sekarang udah jam 7 kurang. Jadi kita mau buka puasa dulu, sholat dan siap-siap untuk berangkat. Tadi kita udah di paging sama petugas busnya untuk segera memasukkan barang ke bagasi ya. Ini kan udah jam setengah 8. Jadi sekitar 30 menit lagi busnya akan berangkat. Jadi kita udah dipanggil untuk segera menaikkan barang-barang ke bagasi. Dan ini aku gak banyak bawa sih, gak banyak bawaan maksudnya ya. Jadi aku cuma bawa 1 koper sama 1 sepatu dan 1 oleh-oleh. Yang untuk oleh-oleh aku naikkan aja ke atas, jadi biar gak ketimpa-timpa ntar sama koper takutnya. Lumayan rame sih yang naik ya. Nah, ini kita juga disambut langsung sama petugas Aerobusnya yang senantiasa akan membantu kita apabila kita butuh sesuatu. Jadi tinggal calling ke mereka aja. Oh ya, kita langsung aja ya intip bagaimana kondisi di dalam busnya, fasilitas apa aja yang akan kita dapatkan, apakah sesuai dengan harga yang kita bayar atau enggak. Nah, sebelumnya aku jelasin ya, untuk seat di Aerobus ini tersedia beberapa. Ada sleeper sama eksekutif. Tapi aku pesan yang eksekutif aja, harganya karena ini lebaran 450.000. Tapi kalau nggak salah aku kalau di hari biasa di bawah itu deh harganya. Karena lagi high season ya, makanya agak tinggi. Kenapa aku nggak pesan yang sleeper? Padahal kan beda 50.000 doang, tambah 50.000 lagi aku bisa dapat yang sleeper. Aku nggak bisa guys naik yang sleeper karena aku udah pernah naik di bus yang lain ya, untuk yang tipe sleeper. Itu memang nggak bisa tidur di jalanan yang ada. Busnya belok kiri, kita pun terpelanting ke kiri. Busnya belok kanan, kita pun terpelanting ke kanan. Busnya naik polisi tidur, kita pun terangkat nyawanya. Jadi memang aku nggak suka naik yang sleeper. Tapi kalau kalian mau coba silakan. Jadi ini busnya 2 tingkat. Di tingkat 1 itu area sleeper sama toilet, dan ada pantry juga tadi aku lihat, ada microwave sama dispenser. Mungkin kalau kalian mau ngopi bisa deh karena tersedia juga di situ. Terus untuk di tingkat 2-nya ini yang eksekutif. Naik yang eksekutif aja udah mewah banget, apalagi yang sleeper ya. Untuk area sleepernya aku cuma bisa shoot dari luar karena aku nggak berani ke dalam, takut nanti mengganggu si penumpang yang punya seatnya. Ini seatnya aku dan jujur aku bilang nyaman banget karena bisa tiduran juga, jadi nggak mesti harus sleeper sih. Mungkin kalau yang sleeper agak lebih lebar ya. Nah, ini pun kita mau selonjoran, kaki mau dilebarkan sampai habis pun masih dapat, masih kenal lah, nyaman pokoknya. Jadi untuk setiap harga yang kalian bayar untuk pemesanan tiket di Aerobus itu sudah include snack dan free wifi.
Jarang sih ada bus yang mereka mau provide snack ya. Walaupun ada paling 1-2 doang. Karena aku yang udah sering bolak-balik Medan Banda Aceh, jarang banget ada bus yang walaupun harganya mahal, tapi mereka kasih snack untuk penumpangnya. Tapi Aerobus ini snacknya lumayan lengkap. Ini aku dapatnya ada roti, kemudian ada apa lagi ya? Kita buka dulu ya. Ya ada wafer, terus masih banyak lagi sih. Ini juga dapat tisu, ini tisu basah ya, lap tangan, dan terakhir ada kacang. Ya lumayan komplit, plus 1 air mineral. Jadi kayaknya kalau untuk perjalanan malam ini pun nggak kemakan deh kayaknya. Kalau bagi aku ya, tapi kalau kalian mau nyemil, ya kalian nggak perlu beli lagi di luar karena ini juga udah lumayan cukup untuk kebutuhan di bus selama 12 jam. Ini busnya udah mulai jalan tepat di jam 20.00 atau jam 8 malam ya. Tadi aku juga sempat nanyain sama staffnya, katanya kurang lebih akan sampai ke Banda Aceh itu sekitar jam 6.30 pagi. Jujur itu cepat banget sih, karena biasanya kalau aku naik bus yang jam 8 malam itu paling cepat sampai ya jam 8 paginya juga, sekitar 12 jam, paling cepat mungkin setengah 8. Tapi ini jam 6.30, setengah 7. Lumayan cepet banget sih. Biar gak terlalu gabut, aku mau dengerin lagu dan juga sambil ngedit-ngedit video. Karena kebetulan kan di bus ini udah ada fasilitas free wifi dan cukup stabil sih jaringannya. Aku itu tipe yang susah banget tidur kalau lagi di dalam mobil atau dalam bus ya, apalagi untuk perjalanan jauh seperti ini. Bahkan di pesawat pun itu aku nggak bisa tidur. Makanya free wifi ini ngebantu banget sih buat aku cari hiburan. Dan ini aku sedang berada di toilet yang ada di dalam bus. Memang kecil tapi lumayan bersih dan juga komplit ya. Mereka juga sudah menggunakan kloset duduk yang jarang banget nih. Aku belum pernah lihat di bus ada toilet yang seperti ini, yang bagus, cakep, dan bikin nyaman. Tapi nggak tahu sih ini bisa buat pup atau tidak. Tapi yang jelas tidak disarankan ya untuk BAB di dalam bus. Sudah waktunya makan sahur. Sebenarnya busnya berhenti sih ke salah satu warung makan secara random aja, atau mungkin memang udah langganan di tempat itu ya. Tapi karena pilihan menunya nggak cocok di aku, jadi aku pilih untuk makan sahur di dalam bus aja dengan roti atau snack yang diberikan oleh pihak busnya. Untuk mengganjal perut lumayan lah. Oh ya, untuk busnya akan berhenti sebanyak 2 kali ya, karena ini kan Ramadan. Jadi sekali berhenti untuk makan sahur sekitar jam setengah 3 gitulah. Kemudian sekali lagi nanti sekitar jam setengah 6 sampai jam 6 untuk sholat subuh. Tapi kalau di hari biasa mereka cuma sekali berhenti aja untuk sholat subuh. Dan gak terasa ini kita udah tiba di Banda Aceh ya. Benar seperti prediksi abangnya bahwa kita akan sampai ke Banda Aceh sekitar jam setengah 7 pagi. Dan alhamdulillah selama perjalanan tidak ada hambatan apapun. Ini aku mau turun, mau ambil barang-barang aku, sekalian nungguin keponakan aku datang karena aku dijemput. By the way, kalau untuk di Banda Aceh busnya akan turun di Terminal Batoh ya, karena emang semua bus pasti akan berhenti di situ. Nah, kalau kalian lihat ini apa ini kok rame-rame? Rata-rata sih mereka adalah ojek, taksi atau tukang becak ya. Kalau aku sih kurang menyarankan kalian untuk menggunakan jasa mereka. Bukan apa, karena tarifnya terlalu tinggi dibanding kalian menggunakan ojol. Tapi kalau kalian mau pesan ojol pun nggak bisa langsung di terminal, jadi kalian harus jalan kaki sedikit sampai ke depan gerbang terminal, baru kalian bisa pesan ojek online atau transportasi lainnya. Karena nggak bisa pesan transportasi online di dalam terminal, nanti berantem nih antara driver ojol dan mereka ojek-ojek pangkalan ini. Bukan mau mematikan usaha mereka juga, tapi memang mereka pasang tarifnya terlalu tinggi dan tidak masuk akal dibandingkan dengan
ojek online atau transportasi lainnya yang memang harganya lebih terjangkau. Contoh, dari terminal ke rumah aku kalau kita naik ojek online itu sekitar 15 sampai 20 ribu. Tapi kalau kita menggunakan jasa mereka itu bisa sampai 35 ribu atau lebih lagi. Jadi terserah kalian sih.